Nah, jadi ini ya, kalau kita kaitkan dengan bahasan kita minggu lalu, bahwa penelitian itu ada yang basic research, ada yang applied research, ya. Maka apa namanya? Kalau basic research karena itu tujuannya untuk mengembangkan teori, ya, kemudian mungkin mendefense teori atau bahkan membantah, mengargue sebuah teori. Nah, maka sumber masalahnya ya pastinya harus ada, memang ketemu research gap-nya apa, teori gap-nya apa. Nah, sumbernya gimana ya? Itu baca dari apa namanya, teori yang ada, riset-risetnya orang lain yang terkait dengan topik tersebut, ya. Nah, kalau yang applied research, maka sumber masalahnya ya fenomena bisnis, ya, yang ada. Karena misalnya atau data perusahaan, misalnya kamu punya teman nih atau perusahaan atau bisnis kamu sendiri, ya, oh ini kok apa namanya, data perusahaan menunjukkan penjualan itu kok turun terus. Nah, ini berarti kan sebuah fenomena. Ada apa nih gitu ya? Apa nih masalahnya gitu ya? Penurunan penjualan bukan masalah, tapi itu gejala, ya. Sama dengan kalau kita apa namanya, kamu pusing itu bukan masalah, itu gejala, ya. Pusing bisa disebabkan macam-macam kan, betul ya? Apa penyebab kamu pusing, teman-teman? Kita pusing kalau kita apa? Satu, ada yang mau jawab? Banyak pikiran, Bu. Banyak pikiran. Oke, kalau dua, Kalau apalagi kurang Kurang tidur, Bu. tidur. Oke, tiga. Salah posisi tidur. Kalau apa? Salah posisi tidur. Oh, salah posisi tidur. Oke, bisa tuh. Ketiga, apalagi? masuk angin, Masuk Belum angin, makan. terus belum makan, ya itu udah pasti itu ya. Lalu baru putus pacar, Bu, gitu kan ya. Banyak tugas, Bu. Sakit gigi, Bu. Sakit gigi, betul banget ya. Dan jadi kan artinya kan, jadi sakit kepala itu gejala, that symptom, not the problem gitu. Ya, jadi apa namanya, harus temukan nih masalahnya apa gitu kan. Nah, jadi kalau kamu applied research ya, atau ke perusahaan tertentu atau ke apa nih objek tertentu ya, ya mungkin kamu bisa ambil data dari organisasinya, dari perusahaannya. Ini yang saya ceritakan minggu lalu yang kakak kelasmu restoran di Banjarmasin ya, restoran apa yang manajemen persediaannya kacau balau. Nah, itu kan benar-benar tuh fakta yang ada, data dari perusahaan ya, cost control-nya nggak bagus, inventory cost-nya membengkak. Nah, itu masalah gitu. Itu applied research. Nah, lalu apa yang akan digali, benar-benar apa yang akan diteliti itu didiskusikan dan diputuskan bersama dengan manajer atau pimpinan perusahaan. Oke, ya. Setelah melalui proses apa namanya, penelitian pendahuluan nih, kayaknya bisa jadi masalahnya ini nih gitu ya. Jadi penjualan turun tuh bukan masalah, bukan karena apa namanya, bukan karena kita makanannya nggak enak gitu, tapi mungkin karena kita promosinya kurang. Nah, berarti kan yang harus dibenahin promosinya. Ya, atau bisa jadi nanti ketemu bahwa oh ya penjualan turun ya di kafe itu karena ternyata bukan karena promosi kita kurang gencar, tapi justru karena mungkin staf kita kurang ramah gitu ya, judes semua gitu. Nah, itu berarti kan kita nanti solusinya juga beda ya, tergantung masalahnya gitu. Jadi sumber fokus yang mau diteliti, kalau itu applied research harus dibicarakan bersama dengan pihak perusahaan, karena kan nanti penelitian kita relevan dengan perusahaan tersebut saja ya, bukan untuk umum gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Jadi tapi kan kita fokusnya sekarang adalah bagaimana kita memilih ide, menentukan ide, mendapatkan ide itu ya. Jadi kalau kamu basic research ya toh, jadi basic research itu kayak misalnya tadi, misalnya contohnya Jason tadi, dia meneliti tentang apa sih online game gitu ya, kaitannya sama gimana misalnya anak-anak muda ya, dengan buying behavior-nya online game, apa buying behavior-nya, mungkin online, mungkin buying-nya adalah buying produk-produk gamenya mungkin ya. Nah, itu kan tidak spesifik berlaku hanya untuk perusahaan tertentu. Nah, itu sudah sifatnya sebenarnya adalah basic research sebenarnya. Nah, jadi dari mana Jason nanti bisa menentukan variabel apa yang saya mau teliti, apa yang menarik, yang jadi fokusnya, yang nggak lain nggak bukan ya Jason harus membaca gitu dari artikel-artikel yang ada ya, yang terkait, yang mirip-mirip dengan topiknya itu ya. Oke. Nah, jadi itu tadi tentang ide penelitian ya. Oke, teman-teman, saya by the way saya senang ya kalau tadi kayak Jason tuh langsung pop up, langsung ngomong, Bu saya boleh nanya nggak gitu. Jadi jangan nunggu sampai selesai ya. Nggak apa-apa kalau kamu tiba-tiba kepikiran, kayaknya kok aku pengen tanya ya, langsung aja speaker on gitu ya. I'm okay with that. Bu, sekalian Bu. Bu, kalau ditulis kalau misalnya ini dulu apa singkat saya sih, setahu saya artikel sama jurnal itu bukannya
pemakaiannya nanti berbeda ya Bu pada saat penyusunan Bu. Betul, 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 betul. Ya, nah ini gini, artikel itu yang kamu maksud dengan artikel apa, gitu kan? Contoh artikel Di koran, artikel koran atau artikel di internet, gitu ya. internet gitu. Betul, betul, betul banget ya. Jadi kalau artikel, jadi gini, artikel itu bisa macam-macam ya. Ada artikel ilmiah, ada artikel yang kalau ngomong bukan artikel tidak ilmiah ya, kategori ilmiah itu gini, karena itu melalui proses review, ditulisnya dengan dengan ada data penunjang, ada data yang dikumpulkan, makanya disebut artikel ilmiah gitu ya, kayak karya ilmiah gitulah. Itu kan buatnya nggak sembarangan, nggak cuma kopas-kopas aja. Nah, tapi ada artikel yang tidak ilmiah, artinya kurang less scientific gitulah ya, mungkin kalau nggak ilmiah rasanya kok piye gitu. Artikel yang less scientific itu ya misalnya kamu di koran online ya atau di majalah yang mungkin nggak melalui proses review, nggak harus ada kayak skripsi gitu ada reviewnya nanti direvisi enggak ya. Nah, pertanyaan Jason tadi kan itu beda Bu penggunaannya, betul sekali ya. Nah, pada saat kita menceritakan di bab 1 itu boleh kamu pakai artikel-artikel yang less scientific boleh, yang kurang scientific jadi artikel-artikel populer itu boleh. Jadi kamu misalnya nih ya untuk misalnya kalau tadi konteksnya topiknya Jason aja tentang online gaming. Nah, Jason tuh bercerita gitu dari ya kamu baca di publikasinya misalnya Kompas gitu ya bahwa ini ada tren begini begini begini. Nah, itu silakan diceritakan di bab 1. Sangat boleh karena itu fakta. Lalu kamu nemukan lagi misalnya di websitenya APJI misalnya Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia gitu ya. Nah, kamu temukan bahwa ini penggunaan karena mereka mengeluarkan riset setiap tahun gitu ya. Nah, mereka tuh penggunaan internet di Indonesia tuh luar biasa dan salah satunya yang paling besar tuh konsumsi penggunaan internet untuk main game. Nah, kamu menemukan data itu, nah itu boleh kamu pakai di bab 1. Tapi tidak di bab 2 ya. Nah, bab 2 kan judulnya teori penunjang. Ya. Jadi kalau namanya teori ya berarti teori, berarti yang memang dari sisi konsep, dari sisi teoretikal. Jadi bukan paparan orang yang di internet gitu, bukan. Ya, tapi di bab 1 masih boleh. Karena bab 1, nah ini isinya bab 1 itu kan latar belakang ya teman-teman ya. Latar belakang penelitian. Nah, isinya latar belakang penelitian itu isinya apa sih gitu. Ini kan di halaman pertama dari skripsi ya. Isinya adalah satu fakta-fakta yang mirip, saling berhubungan, disertai dengan data atau bukti pendukung. Ya tadi contohnya gampang nih. Tadi Jason udah kasih ke kita satu topik untuk kita diskusikan di kelas tentang online game gitu. Nah, kamu nemu dari koran Kompas online, dari Antara News, dari Sindo misalnya, lalu dari situsnya Kominfo misalnya begitu ya. Lalu dari mungkin dari asosiasi saya nggak tahu apakah ada asosiasi game online gitu misalnya ya. Nah, itu sampai ada online shopping paparan tentang itu. Nah, silakan. Itu fakta-fakta yang mendukung. Kamu misalnya saya ada nemu 5 fakta nih semuanya tentang online game. Ya toh? Di sini misalnya yang artikel pertama ini tentang pertumbuhan orang yang main game. Yang ini pertumbuhan belanja online game. Ya, yang ini misalnya penetrasi misalnya nih per generasinya misalnya beda-beda misalnya. Yang ini mungkin artikel keempat ini adalah infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah gitu misalnya untuk memfasilitasi pertumbuhan online game industri atau bisnis di Indonesia misalnya. Nah, semua fakta-fakta ini kamu kumpulkan, kamu tulis, kamu narasikan di dalam latar belakang. Ya, nah fakta-fakta itu kan pasti membentuk fenomena. Ya, kalau kamu bicara tentang pertumbuhan pengguna internet, pertumbuhan online game industri di Indonesia, adanya fasilitas infrastruktur yang juga semakin disupport oleh pemerintah misalnya ya, asosiasi-asosiasi online game itu bermunculan, lomba-lomba sampai itu jadi salah satu cabur SEA Games atau PON ya toh misalnya. Nah, itu kan berarti apa nih? Fenomenanya apa nih gitu. Gitu. Membentuk fenomena apa gitu. Membentuk fenomena bahwa ya online game ini sekarang diakui mungkin sebagai salah satu kebutuhan leisure ya dari generasi digital ini gitu, kalian ini gitu. Kalau dulu kan kita mungkin generasi saya mainnya itu main baksodor atau mainnya engkle gitu ya. Nah, ini sekarang wis nggak musim, mainnya sudah digital semua. Karena memang zamannya memang begitu, perubahan teknologinya begitu. Jadi fenomenanya membentuknya juga seperti itu dari fakta-fakta yang ada. Nah, itu kamu ceritakan di latar belakang.
Ya, latar belakang ini di bab 1 ini kalau boleh dibilang, kalau kamu baca novel itu kan, kita baca novel itu kan pasti halaman pertama itu ya, itu kan yang apa ya, bab 1 itu kan bab yang paling membuat kita sudah mulai apa tuh, intriguing itu apa ya, sudah mulai terdorong, tergelitik untuk aduh pengen baca terus gitu kan. Nah, jadi bab 1 latar belakangnya adalah kunci. Apakah pembaca kamu mau membaca lebih lanjut atau enggak? Di bab 1 ini, di latar belakang inilah kamu harus mampu meyakinkan pembaca kamu bahwa penelitian kamu tuh menarik untuk dilakukan gitu. Jadi selain fakta-fakta yang ada, ya toh kamu harus tetap singgung tentang kajian literatur secara singkat. Jadi nggak cuma cerita gombes, cerita bunga-bunga tentang perkembangan online game ya, kalau konteksnya Jason ya, tapi kamu mulai cerita nih, apa sih online game apa namanya behavior itu gitu ya. Lalu kalau dilarikan dengan shopping behavior itu apa gitu. Lalu ini menarik nih, dua variabel ini bisa dikaitkan, apalagi tadi kalau dikaitkan dengan addiction, misalnya kayak gitu ya. Nah, dikaitkan dengan apa nih, mungkin brand love itu ya, apa kecintaan atau komitmen gitu atau engagement. Nah, itu secara literatur, secara teori apa nih definisinya? Siapa peneliti-peneliti yang sudah pernah melakukan kajian tentang itu? Nah, ini kamu ceritakan sedikit di latar belakang. Ya, baru kemudian yang ketiga, oke, banyak penelitian itu sudah dilakukan di luar, tapi di Indonesia nggak banyak. Misalnya gitu ya, penelitian itu banyak dilakukan dari sisi apa namanya, mungkin kesehatan mentalnya, misalnya gitu ya, dari online gamers, tapi nggak pernah dari sisi marketing, consumer behavior-nya. Nah, ini kan berarti kalau penelitian kamu sekarang mau meneliti tentang itu, berarti penelitian kamu ini menarik loh. Penelitian kamu ini memberikan kontribusi value yang bagus, gitu loh. Ya, jadi itu kira-kira di latar belakang. Ya, Jason. Bu, mau tanya lagi Bu, maaf Boleh. banyak tanya. Nggak apa-apa. Ini Bu, saya kalau misal ini kan saya dulu pernah cari kayak artikel, dulu kan disuruh cari artikel statistik Bu, itu juga termasuk artikel ya Bu, maksudnya kan itu kan juga sudah di research Bu sama orang-orang, misalnya dulu saya pernah cari soal statistikanya apa negara Australia dari jumlah penduduk dan sejenisnya itu nggak bisa kayak masuk basic teori gitu ya Bu, termasuk artikel ya atau gimana? Soalnya kan itu kan bagian dari kajian Bu. Oh iya, jadi gini, kalau publikasi-publikasi statistik, misalnya katakanlah populasi gitu-gitu ya, bahkan tadi misalnya pertumbuhan pengguna internet secara global, misalnya dikeluarkan sama PBB, misalnya gitu ya, itu tetap tidak bisa kita katakan sebagai teori. Karena apa? Hakikat teori itu kan sebenarnya adalah hubungan antar konsep, antar satu topik ya, yang sudah dikaji, divalidasi secara berulang dan diakui. Nah, mungkin itu memang masih bisa dikatakan masuk ke bab 2, tinjauan pustaka atau teori, tapi dia bukan sebagai teori, tetapi dia sebagai penelitian sebelumnya. Beda. Ya, jadi penelitian sebelumnya yang memperkaya konteks penelitian kita, itu boleh. Jadi misalnya contoh praktis yang saya lakukan kepada anak-anak bimbing saya, misalnya ya, saya pernah ceritakan minggu lalu ada satu skripsi mahasiswa saya itu tentang maraton, ya, tentang Borobudur maraton, ya, motivasi pelarinya, sampai bahkan orang luar negeri pelari-pelari maraton internasional tuh, atlet-atlet internasional tuh kenapa sih mau ikut festival Borobudur Festival Maraton Festival ini gitu. Nah, lalu di bab 2-nya ya, dia skripsi mahasiswa saya suruh menceritakan bagaimana kemudian sport tourism itu berkembang luar biasa, bahkan UNWTO, lembaga PBB yang bergerak di tourism itu memang ada program pemerintah kita juga, Indonesia juga salah satu kalender event nasional itu juga sport tourism. Nah, itu saya suruh cerita di bab 2 sebagai salah satu untuk konteks pendukungnya. Jadi bukan sebagai teorinya gitu. Memang di bab 2 judulnya teori, tapi kita kasih subjudul lagi, itu bukan teori sebenarnya, tapi perkembangan sport tourism gitu. Ya, itu bukan kajian teori yang divalidasi, bukan, tapi itu kan berisi paparan-paparan perkembangan terakhir gitu. Jadi kayak gitu, Jason. Ya, tergantung nanti kita menjelaskannya di bab 2. Jangan disejajarkan dengan waktu kamu misalnya menjelaskan tentang teori consumer behavior itu, jangan disejajarkan dengan itu. Harus ada subjudul yang berbeda gitu, ya. Paham. Jadi kayak segue gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak ya subjudul yang berbeda.
ceritakan dulu yang grand teorinya, yang teori-teori yang memang terkait dengan konsepnya, ya toh, konsep utama. Jadi kayak kamu buying behavior, ya, kamu cerita tentang teknologi acceptance misalnya, ya itu di situ kamu opo-opo di situ dulu secara teori, baru nanti kamu misalnya di belakang kamu mau cerita tentang perkembangan misalnya ya, itu nggak apa-apa. Ya, bisa juga nanti itu ditaruh di bab 4, itu bisa juga. Itu juga salah satu variasi juga. Tergantung nanti diskusi dengan dosen pembimbing ya. Kadang-kadang nanti begitu penelitian kita itu sudah jadi, skripsi itu ya, teman-teman ini juga sebagai wawasan juga, itu beberapa kali terjadi sama saya juga, sama anak bimbing, pada saat kita misalnya, oh ini pertamanya ditaruh tuh di bab 2, gitu, tapi kemudian waktu kita bahas, kayaknya ini lebih asik kalau ini dimasukkan ke bab 4 deh, gitu ya, sebagai gambaran perkembangan gitu ya, tentang topik kita misalnya. Nah itu ada juga yang seperti demikian, Jason. Ya, jadi itu tergantung nanti diskusi sama dosen pembimbing ya. Ya, oke, baik, Mem. Thank you. Oke, ya. Oke, saya lanjut ya. Sampai di sini ada yang lain mau tanya? Nah, silakan sekarang Anda saya udah kirim di kolom. Oh, Vero, silakan Vero. Bu, yang tadi mengenai value atau nilai significance itu maksudnya, oke. Maksudnya itu adalah apa sih kontribusi, kenapa topik kita tuh menjadi penting gitu. Ya, itu harus kita singgung tuh di latar belakang. Ya, artinya topik kita menjadi penting. Kenapa? Karena sebenarnya ini bersumber dari paparan 1 dan 2-nya, Vero. Ya, kenapa topik kita itu menjadi bernilai? Ya, penelitian kita tuh layak untuk dilakukan, sehingga nanti penguji itu bisa ngomong bahwa iya kamu boleh ini melanjutkan proposalmu gitu ya. Kenapa? Karena karena memang faktanya sekarang mendukung bahwa sekarang faktanya itu sedang ada fenomena yang terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita ceritakan gitu terkait dengan topik atau judul kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah dari sisi kajian literaturnya gitu ya. Fakta yang menarik, yang sedang tren, yang kita amati, yang kita mau teliti itu, nah itu ini loh, secara teori itu seperti ini. Gitu. Tadi saya kasih contoh online game, dan ini loh, online game behavior itu seperti ini. Dan ternyata penelitian sebelumnya itu banyak mengkaitkan online game behavior ini, gitu ya, dengan misalnya loyalty misalnya, atau dengan addiction misalnya, atau dengan teknologi acceptance gitu ya, penerimaan terhadap teknologi, bahwa orang-orang yang menjadi gamers itu nggak lain adalah orang-orang yang memang sudah teknologi savvy, artinya sudah sangat canggih dari sisi teknologinya gitu loh. Nah, kamu cerita di bab poin ketiga ini bahwa ini loh sudah ada peneliti-peneliti si A, si B, si C ini yang meneliti tentang itu gitu. Tapi itu semua dilakukan di luar. Mungkin ya nanti ya kamu bagaimana gaya kamu bercerita tergantung dari artikel yang kamu temukan gitu kan. Misalnya, iya semua itu penelitian dilakukan di negara di luar Indonesia. Di Indonesia belum pernah ada. Jadi kalau kamu mau mereplikasi gitu ya, replikasi teman-teman ya. Kalau Anda mau mereaplikasikan penelitian yang dilakukan orang lain di luar negeri itu dari jurnal-jurnal, dari kajian literatur yang kamu temukan itu, untuk konteks Indonesia itu akan menjadi menarik gitu. Karena pasar Indonesia juga faktanya juga lagi happening juga online game ini gitu. Ya, sorry. Ini kenapa nih? Ini lari-lari sendiri ya. Jadi seperti itu, Vero. Ya. Terus kalau yang tadi kajian literatur, yang kajian literatur ini kamu bercerita singkat, nah. Jadi tidak sama dengan bab 2 ya. Beda ini. Ini kayak versi singkatnya dari bab 2 gitulah. Karena ini kan latar belakang ya, ini kan di bab 1 ya. Ya toh? Sedangkan nanti di bab 2 itu ada sendiri nanti teori penunjang, ada. Jadi kamu jangan panjang-panjang di sini, kamu cuma mengenalkan saja bahwa ini loh, fakta, kalau ambil contohnya Jason ya, fakta tentang online game, ya, pertumbuhan gamers di Indonesia, gini, sampai kemudian pembelian online tentang produk-produk game, atau aplikasi-aplikasi game itu luar biasa meningkat. Nah itu sebenarnya fenomena ini itu sudah pernah diteliti, ya toh. Kaitannya adalah dengan misalnya ini kamu cerita gitu apa dari referensi yang kamu temukan, sesuaikan dengan topik yang memang kamu ingin gali. Kalau kamu topiknya online game behavior, kamu kaitkan dengan addiction, ya berarti kamu ceritanya literatur tentang game behavior, online game buying behavior sama addiction. Kalau kamu fokusnya tentang online game buying behavior dengan teknologi acceptance, ya kamu berarti cerita kajian literaturnya tentang online game buying behavior sama teknologi acceptance. Gitu, Vero. Menjawab? Ya, Bu. Ya, oke. Suaranya putus-putus deh, Vero. Jadi saya semoga saya ini ya
bisa apa jelas apa yang kamu sudah jelas ya yang dari apa yang saya paparkan. Oke, nah teman-teman sekarang, nah Anda tadi saya udah share di grup apa di chat, sebenarnya udah share juga di Lentera ya. Nah ini ada silakan baca apa namanya, hanya dibaca di bagian latar belakang saja ya. Jadi kalau yang belum sempat baca, nah silakan apa namanya. Nah yang pertanyaannya adalah itu ya analisa sorry, judulnya kan artikelnya adalah analisa kepuasan senior market. Senior market ini adalah lansia ya, terhadap kualitas layanan di hotel bintang 4 dan bintang 5. Ya, nah saya minta Anda mengidentifikasi fakta-fakta apa saja yang digambarkan oleh peneliti terkait hal yang ingin mereka teliti itu. Fakta-faktanya apa saja? Coba cari, identifikasi faktanya apa saja yang diceritakan, apa saja yang dipaparkan. Nah, lalu dari sekian fakta yang diceritakan, kira-kira itu fenomena apa yang Anda tangkap? Ya. Nah, ini saya mau mencoba kita break out aja ya. Saya coba saya langsung assign otomatis ya. Saya assign menjadi 14 karena kita berberapa ini ber-40. Jadi mungkin sorry 13 saja kali ya, nanti ada yang tiga ya. Nah, saya assign, jadi kita mungkin nanti saya nggak tahu, nanti mungkin 5 menit kali ya, nggak sampai ya. Ya silakan nanti di dalam grup coba diidentifikasi dua itu, silakan kalau mau di apa namanya di foto, tapi mestinya harusnya ada di slide kalian ya. Oke, siap ya. Nah, saya langsung oke. Apakah sudah masuk semua? Belum? Sudah ya? Oke, silakan join ke room yang ada undangannya untuk kalian. Nanti baliknya ke main room ya, jangan leave ya. Oke, silakan. Masuk ke ruangan di mana ada assign, langsung join gitu ya. Oke, 5 menit ya. Ini yang belum terassign berarti nggak ada ini anaknya ya. Saya kok tidak bisa masuk ya, Bu? Masa? Saya juga. Hah? Iya, Nggak Bu. bisa masuk. Kok bisa? Iya, Bu. Dah, nih siapa nih? Nggak bisa ya? Kok aneh? James Ritchie nggak bisa juga. Nah ini udah. Vero, keluar lagi Vero. Saya kok sendirian ya, Bu? Oh sendirian? Oh ya, wis kamu tak assign ke yang lain aja deh Vero. Ntar ya, tak move aja ya. Oke, silakan Vero. Kasih, Bu. Stanley? Saya, Bu. Oke, sudah ya berarti ya, sudah semua ya. Belum? Siapa yang belum ini? Saya, Bu. Siapa? Louis. Louis. Loh, kok malah belum Saya ya? belum, Bu. Loh, kenapa ya? Ini Oh, harusnya sebentar. kamu harus klik join itu loh, Nak. Oh iya, ini ada tombolnya. Maaf, Bu. Iya, harus klik join. Kamu klik join gitu. Oke. Oke, Stanley juga harusnya. Saya di layar nggak ada, Bu. Di layarmu nggak ada? Nggak ada. Loh, kok bisa ya?
Ya wis kamu rundingan di sini aja sudah. Ini ini sudah. Ayo silakan rundingan, saya pura-pura nggak denger. Wes. Ini tinggal siapa toh? Tinggal berempat ini. Ini sudah selesai, Esther sama Jason? Atau belum? Halo Bu, belum Bu. Ke Loh. lift tadi. Ke Iya Bu, lift? tadi. Loh, kok Soalnya bisa? tadi kita lihat ada yang tiba-tiba ada yang keluar juga Bu, ada yang lift. Terus pikir, makanya jadi Kok kita bisa bingung ya? tadi. Loh ya, hasilnya kamu assign ke room, iya kok bisa ini? Harusnya room 13 loh ini harusnya. Tatar. Nah ini jadinya kalian, ini kalian udah bertiga tuh ini, Esther, Jason, sama Glenn Rico ya, betul ya? Dari room 13 toh? Nah. Iya Bu, dari 13 Bu. Oh ya wes gini aja, tak anu aja. Saya assign di sini aja ya. Oke Bu. Oke. Oke, silakan. Maaf Bu, berarti ini kita di-join lagi atau gimana Bu di roomnya? Kamu tadi udah sempat diskusi belum, Jason? Belum? Aku sama Caroline tadi belum sempat diskusi sih Bu. Nah, terus tiba-tiba udah Tadi mati? tiba-tiba tadi keluar Bu. Kok Soalnya aneh tadi ya? aku ngeliat juga ada yang udah lift juga. Terus habis itu kita coba tiba-tiba keluar juga makanya. Itu ya wes tak sign dulu ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Ya. Oke. Udah, Jess.
Udah ada sebagian yang balik ya, teman-teman. Sorry, tadi saya nggak tahu juga kenapa kok, karena saya assign-nya otomatis, ya, jadi saya nggak membagi kalian menentukan, jadi otomatis Zoom-nya yang splitting, ya. Jadi kalau ada yang tadi tidak mulus, mohon maaf ya. Oke, apakah udah balik semua? Saya tiba-tiba Ya, tadi ada notifikasi seharusnya 1 menit gitu ya, akan tertutup dalam 60 detik terus hitung mundur ya. Jadi kalau sudah ini akan kembali ke main room. Nah, tetapi tadi ada yang ini ya, ada yang tiba-tiba mati ya di roomnya ya. Saya nggak tahu kenapa itu ya. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa. Padahal sudah terassign semua, harusnya tadi sudah pas dengan jumlah anak yang ada. Oke, nah silakan siapa nih yang mau volunteer ya menyampaikan. Sebentar saya tak share ini dulu PowerPoint dulu ya. Nah, kira-kira fakta apa yang digambarkan? Siapa yang bisa menangkap ini? Pasti lebih dari 1 fakta ya. Saya bisa, cuma saya belum selesai Bu ini Bu. Beberapa saya tangkap tapi. Oh, enggak apa-apa kan, maksudnya gini satu-satu, jadi jangan diborong semuanya. Ntar aku tak share ini aja, apa namanya artikelnya. Saya udah siapin, Bet ya. Oke, kamu cerita aja Jason, silakan. Jadi kalangan senior itu sebagian besar itu memiliki pemasukan menengah ke atas, terutama orang yang sudah pensiun dari uang pensiunannya. Itu fakta 1. Dan karena kelebihan uang tersebut, mereka itu cenderung untuk menghabiskan uangnya bukan untuk kebutuhan pribadinya saja, tapi untuk kebutuhan tersier. Oke. Ya, ada lagi yang lain teman-teman? Saya Bu, coba Bu. Ya, sorry ini siapa nih namanya? Ricardo Bu. Ricardo. Oke. Ya Ricardo silakan. Ini menurut penelitian dari Magazine of the American Association of Retired Person, orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas itu lebih sering melakukan perjalanan dan menginap di hotel dalam jangka waktu lebih lama daripada orang yang berumur di bawah 5 tahun, Bu. Oke, good. Jadi kamu ngutip itu fakta yang dikutip sama penulis ya toh dari American Magazine ya tadi ya. Ya Bu. Oke, thank you Ricardo. Ada lagi yang lain teman-teman? Nah ini, sorry. Saya mau coba Bu. Siapa ini? Kelvin. Oke, Kelvin silakan Kel. Ya, jadi di sini penulis menuliskan kalau misalkan jumlah maaf Bu, suara saya feedback. Agak terganggu. Oke. Jadi jumlah masyarakat yang usianya 65 tahun ke atas itu yang awalnya mencapai 12 juta orang di dalam 5 tahun terakhir itu meningkat lebih dari 100% menjadi 27 juta. Di halaman pertama ini ya Kel ya, betul ya yang ya, di layar betul. ya. Oke, jadi ini fakta yang dikutip dari BPS. Jadi si penulis penulis jurnal menuliskan ini sebenarnya berangkat dari skripsi kakak kelas kalian juga teman-teman ya, yang kemudian terbit di jurnal nasional ya. Dia menajamkan fakta bahwa nih lansia nih sekarang jumlahnya meningkat sampai 100%. Oke, good. Thank you Calvin. Ada lagi teman-teman yang mau fakta apa lagi yang bisa ditangkap? Ya, siapa? Owen, Bu. Siapa? Owen ya. Bu. Ya, silakan Owen. Kalau dari penulis yang mengamati di Indonesia itu, kalau di Surabaya untuk penyediaan fasilitas sama layanan untuk tamu yang lanjut usia itu masih belum begitu diperhatikan pihak hotel, Bu. Sedangkan di luar negeri udah mulai diperhatikan. Oke. Jadi ini fakta yang ada di hotel-hotel di Surabaya ya, betul ya? Di halaman berapa itu ya? Yang kedua, Bu. Yang halaman kedua ya. Oke, ini ya khususnya di Surabaya penyediaan fasilitas fisik. Nah ini ya bagi tamu yang berusia lanjut belum begitu diperhatikan. Oke, good Owen. Oke, ada lagi teman-teman? Alvin Bu mau coba Bu. Siapa? Alvin ya, betul ya? Alvin, betul ya Al? Halo, Alvin, betul?
Halo. Ya, Alvin ya, silakan Alvin. Oh iya Bu. Ya fenomena yang saya tangkap itu ternyata di orang-orang usia lanjut ini yang disebut senior market itu ternyata jadi segmen pasar tersendiri bagi pebisnis untuk memperluas segmen pasarnya mereka, Bu. Oke, itu kamu bisa tangkap dari kalimat yang mana? Halaman berapa, Alvin? Dari yang itu, Bu. Tadi ada yang produsen gold, unlin gold ini, Bu. Nah, itu Oh, ya ini ya, di halaman pertama ini ya, di Indonesia ini ya, gini ya. ya. Oke, good. Bahkan ini kan dari sisi produsen consumer goods ya, ada juga yang entertainment itu ya, ini ya. Nah, ada juga yang menyasar gitu ya. Oke, ya baik. Ya, ini juga fakta yang ditangkap. Good. Ada lagi teman-teman? Saya Bu, mau coba. Ya. Siapa tuh, Michael ya? James Bu. Oh James, oke silakan James. Yang ini Bu, yang dalam penelitian yang dilakukan Monos Seputro terhadap senior market di Belanda, terungkap bahwa sebagian besar kelompok lanjut usia di negara ini masih sehat secara fisik. Hidup yang tinggi Bu. Oke, ini memang dia mengutip penelitian sebelumnya, ya toh. Jadi ini ada kajian literatur, ya toh, yang dilakukan. Nah, ini kan tadi ya latar belakang itu isinya harus tidak hanya fakta-fakta, tadi fakta-fakta statistik, fakta ada produsen-produsen yang membidik, fakta hotel, ya. Nah, di magazine di Amerika. Nah, tapi juga fakta berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan ya, dia bilang bahwa kalau di Belanda itu sudah ini ya senior tuh punya semangat, punya tertarik sama produk dan jasa baru ini ya. Dan yang paling penting kelompok ini punya pendapatan. Oke. Nah, teman-teman kira-kira dari fakta-fakta yang itu ada fenomena apa yang kalian tangkap kira-kira? Siapa yang mau mencoba menyampaikan? Jadi kan fakta-fakta itu berarti kan yang benar-benar ada datanya gitu ya. Nah, terus ini dari sekian fakta-fakta yang ada, pertumbuhan populasinya, pertumbuhan dia ditangkap produsen-produsen mulai menyasar lansia. Nah, di hotel juga di Amerika. Nah, itu kira-kira fenomenanya apa nih yang menarik bagi peneliti kemudian untuk menggali gitu. Ini membentuk fenomena apa ini? Siapa yang mau coba? Ya, silakan. Siapa nih? Veronica. Vero, silakan Vero. Jadi kalau berdasarkan penelitinya itu dia ada melihat fenomena kalau senior market itu ada opportunity yang besar buat kelompok perhotelan bisa ambil segmennya itu, Bu. Very good ya, bagus banget. Kamu bisa menangkap betul. Memang fenomenanya adalah akhirnya ini kelompok atau segmen yang potensial untuk dibidik. Khususnya kalau ini karena ini konteksnya di perhotelan, berarti untuk bisnis perhotelan. Ini menjadi satu kelompok target market yang kalau diseriusin gitu ya, ini akan benar-benar menguntungkan gitu ya. Good ya. Jadi tidak hanya dari sisi pertumbuhan mereka yang tambah banyak, tapi juga secara pendapatan. Jadi ini kelompok yang benar-benar ini deh potensi deh, prospek deh gitu ya. Oke, thank you Vero ya. Saya harap dengan membaca latar belakang ini ya toh, Anda paling tidak sudah bisa membayangkan ya bahwa oh kayak gini toh noto atau menyusun latar belakang yang baik sehingga itu kita bisa teryakinkan gitu. Jadi mungkin sebelum Anda membaca latar belakang ini atau jurnal kakak kelasmu ini di latar belakangnya pendahuluannya mungkin Anda nggak punya bayangan apa itu senior market gitu kan ya. Lalu dengan kamu membaca harapannya adalah dengan fakta-fakta yang disampaikan, statistik, ada bukti-bukti penunjang, pendukungnya, datanya ada, sumbernya ada, kamu jadi lebih terbuka, lebih dapat insight. Oh iya, memang betul, memang segmen ini memang meyakinkan dan mereka dalam konteks perhotelan dilarikan dengan topiknya, judul dari penelitian ini memang harus diperhatikan dengan khusus kalau memang mau menganggap serius menganggap segmen ini potensi, karena mereka punya kebutuhan, punya ekspektasi yang berbeda-beda ya. Jadi saya harap itu bisa memberikan insight ya kepada kalian bagaimana menyusun
latar belakang yang baik. Oke, nah kemudian jadi kalau kita bicara masalah penelitian ya sebenarnya itu adalah dasar ya, aktivitas penelitian harus punya masalah ya. Nah lalu nah kadang-kadang masalah itu terjadi karena ada kesenjangan, ada gap ya antara apa yang kita mau yaitu dengan faktanya, kenyataannya seperti ini ya. Jadi contohnya tadi yang disebut sama siapa tadi ya, mungkin siapa Owen atau siapa tadi James tadi ya, bahwa kalau di luar negeri itu sudah pada berlomba-lomba loh gitu loh ya toh, membidik pasar lansia itu ya, hotel-hotel terutama ya. Di Indonesia mulai ditangkap bahwa segmen ini potensi gitu ya. Jadi maunya tuh ini gitu, segmen ini potensi banget. Tapi kenyataannya gitu ya, kenyataannya belum digarap dengan serius, belum banyak hotel-hotel yang serius menggarap. Nah, jadi artinya kenapa? Karena belum banyak digarap karena mungkin belum banyak penelitian yang mau mengkaji betul mereka tuh punya ekspektasi yang berbeda. Nah, makanya kemudian mereka menutup latar belakangnya ya toh, kalau kamu ini ya teman-teman ya, kalau kamu perhatikan nah apa kesenjangan yang diangkat oleh peneliti tadi atau tadi bisa digambarkan bahwa belum banyak gitu loh hotel di Indonesia yang membidik ya, sehingga kemudian akhirnya dalam penutup dari latar belakang mereka adalah ini loh. Jadi tujuan atau rumusan masalah yang ingin digali adalah apakah memang lansia Indonesia itu memang punya ekspektasi yang berbeda saat mereka menginap di hotel bintang 4 dan bintang 5. Ya, harapannya dengan penelitian mereka, kalau kamu telusuri di perpustakaan ya, skripsi mereka mungkin di artikel jurnal ini nggak terlalu panjang lebar karena harus memang dipersingkat karena keterbatasan halaman. Kalau di skripsi mereka, kakak kelasmu nanti akan membahas tentang manfaat penelitian. Jadi kontribusi penelitian ini apa gitu loh. Ya, bahwa kontribusi penelitian ini akan memberikan masukan kepada pihak hotel supaya mereka lebih paham, oh ini loh ekspektasi yang harus penuhi gitu ya. Ini yang dianggap penting sama lansia dan persepsinya mereka penilaiannya seperti ini gitu. Ya, apakah betul yang sudah dianggap penting itu sudah akomodir oleh pihak hotel? Ternyata nah itu nanti di hasil penelitian mereka, kontribusi penelitian mereka gitu ya.